Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat iman yang telah diberikan kepada kita. Dan salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang telah membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna batin dan dohirnya. Kama qala al-Imam Muhammad al-Busiri bila mengatakan di dalam qasidah burdanya, fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma safahu habiban bari'un nasami. Dialah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna batin dan dohirnya, thumma safahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, khaliqul insan. Dan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya derajat. Kedudukannya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya kedudukan. Yang termasuk daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat daripada itu adalah nikmat membaca Al-Quran. Daripada membaca Al-Quran, daripada afdalnya ibadah dan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabnya Allah, orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan orang yang menginfakkan sebagian hartanya, yarjuna tijaratan lan tabur, sirran atau dengan secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan agar dagangannya tidak mendapatkan kerugian, liyafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala pada mereka, wa yazidahum min fadli, dan menambahkan karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Maka seringlah kita membaca Al-Quran, sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bisa membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan bisa membawa kita ke dalam surga. Dan orang yang istiqamah di dalam membaca Al-Quran, Allah akan menjauhkan dari kesedihan dan ketakutan. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan dijauhkan dari kesedihan dan ketakutan. Seperti apa yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tas, beliau mengatakan istiqamah di dalam agama menjauhkan kesedihan dan ketakutan. Dan qiraatul Al-Quran, qiraatul Quran termasuk daripada afdalnya ibadah. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, paling utamanya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Dari hadis tersebut kita bisa ambil fawaid kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilawatul Al-Quran paling afdalnya ibadah. Karena li'anna ligharihi bikulli harfin minhu asyra hasanat. Karena bagi pembaca Al-Quran, setiap dari hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Intinya setiap satu dari huruf Al-Quran dia mendapatkan 10 kebaikan. Ini 10 kebaikan adalah hanya untuk orang yang membaca Al-Quran di luar salat dan tidak memiliki wudu. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajha, man qara'a Al-Quran
wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin minhu Asyura hasanat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran di dalam salatnya dalam keadaan berdiri, di setiap hurufnya dia mendapatkan 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk di dalam salatnya, di setiap hurufnya dia mendapatkan 50 kebaikan. Dan barang siapa orang yang membaca Al-Quran di luar salat dan dia dalam keadaan suci atau dia dalam keadaan berwudu, di setiap hurufnya dia mendapatkan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat dan dia tidak memiliki wuduk, di setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Maka cintailah Al-Quran. Dengan apa kita mencintai Al-Quran? Dengan membacanya setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari. Karena orang yang membaca Al-Quran akan dijauhkan dari kesedihan dan ketakutan. Dan orang yang membaca Al-Quran selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah kisah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Beliau adalah seorang yang alim, beliau seorang ulama, dan beliau berguru kepada banyak ulama di Hadramut. Selain beliau berguru pada gurunya, beliau menyempatkan diri berguru pada ulama Hadramut. Beliau Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, beliau seorang ahli tafsir. Beliau seorang ahli tafsir juga menguasai banyak ilmu dalam Al-Quran. Bacaannya sangat fasih, keluasan ilmu dalam Al-Quran, suaranya merdu, sehingga gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar, beliau memberikan gelar terhadap Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, Al-Quran berjalan. Dan sering juga mengucapkan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar itu, gurunya itu mengucapkan terhadap Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, ahlan bil Quran wa ahlan bi ahli Al-Quran. Lihatlah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf di dalam beliau mencintai Al-Quran. Gimana beliau cara mencintai Al-Quran, sampai beliau mendapatkan gelar dari gurunya, beliau mendapatkan julukan dari gurunya, Al-Quran berjalan. Dan cerita Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, beliau hijrah ke Indonesia. Beliau hijrah ke Indonesia setelah beliau menetap di kota kelahirannya, yaitu di Gurfa. Dan tak lama beliau ke Mekah dan menetap 2 tahun di Tarim. Dan setelah menetap 2 tahun di Tarim, beliau hijrah ke Indonesia. Dan tak lama beliau ke Bondowoso. Dan di Bondowoso, setelah Bondowoso beliau menyempatkan diri, beliau bertujuan untuk ke Pasuruan. Dan setelah Pasuruan, beliau di Pasuruan membuka majlis taklim, mendidik para murid di sana sehingga menjadi banyak ulama di Pasuruan, yaitu termasuk daripada Kiai Hamid. Beliau ulama, beliau waliullah, juga keluasan ilmu yang tiada tara, juga dikaruniai dengan karamah. Dan di antara karamahnya beliau adalah suatu ketika saat ada tamu datang ke rumah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf. Tamu tersebut minta disediakan buah kurma, yang mungkin waktu itu buah kurma itu sulit untuk didapatkan. Tapi karena Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, beliau ikraman, beliau memuliakan terhadap tamu, beliau membuka jendela dan menjulurkan tangannya keluar jendela. Seketika itu juga ada di tangannya sudah ada beberapa buah kurma. Kagetnya tamu tersebut melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Tamu tersebut kaget karena melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, beliau wafat pada tahun 1374 Hijriah. Beliau dimakamkan Masjid Jami' Pasuruan. Demikianlah adalah kisah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf, seorang yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Maka tirulah Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf dalam mencintai Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, seringlah kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bisa membawa kita ke jalan yang benar, bisa membawa ke jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum mahdamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.